Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillana antal hayyu alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kesempatan siang hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Semua sehat nih? Sehat bapak-bapak? Ibu-ibu sehat? Ada yang sakit, bukan sakit parah. Wonten Ustaz, silakan. Ada yang punya pikiran berat. Banyak. Mikir apa? Jawab terus. Apa utang? Ya pokoknya ono pikiran. Pokoknya wonten pikiran. Watah. punya pikiran yang berat, mugi-mugi dengan ngaji ya hati semakin tenang ya, dan Allah memberikan solusi-solusi nantinya setelah kita keluar dari majelis yang mulia ini. Allahumma amin. Kesempatan pagi hari ini menjelang siang yang akan kita kaji insyaallah seputar masalah doa. Sudah ada tersedia dalam buletin. Nanti bapak ibu-ibu bisa menyaksikan langsung atau melihat langsung di buletin yang ada. Kalau kurang ya berarti saya salah hitung. Saya kopi cuma 1000. Ya berarti kalau kurang ya berarti saya salah hitung. Saya kira yang hadir 1000. Ya, jilbabnya minta berapa Pak kemarin? 2000. Jilbabnya 2000. Ya. Dikasih 2000. 1600. Oh, dikasih 1600. Mudah-mudahan cukup. Amin. Kalau kurang ya kapan-kapan lagi nanti insya Allah ditambah. Namun bapak-bapak mudah-mudahan gak meri dikarenakan yang dikasih cuma jilbab. Ya, berjilbab loh bapak-bapak ini. Kapan-kapan insya Allah. Bapak butuh apa Pak? Peci. Waduh peci soalnya ukurannya ora pas gitu piye. Ono sik ukurane 7, ono sik 6, 8, ono sik 9. Engko ora sedeng piye? Ora iso peci iki angel. Terserah, iya, kapan-kapan insyaallah. Amin. Oke, sekarang kita ngulang tentang masalah doa. Walaupun di sini diberikan judul mustajabnya doa ketika sujud, nanti saya kasih tambahan materi itu. Sekarang yang kita kaji gimana Bapak Ibu-ibu bisa mendapatkan waktu-waktu mustajab, waktu-waktu terbaik. Kita gunakan waktu ini untuk memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi ini kita akan bahas 6 waktu. 6 waktu terkabulnya doa. Mungkin panjenengan mendapatkan waktu-waktu ini bisa digunakan untuk berdoa. Dan mungkin doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang setiap hari nggak berdoa? Berdoa semuanya. Siapa yang langsung terkabul? Jadi misalnya saiki jaluk motor langsung ada di depan. Atau butuh waktu? Butuh waktu. Namun kemungkinan doa itu terkabul, Bapak Ibu perhatikan. Doa itu terkabul dalam 3 bentuk. Ya, kalau ulang nggih, doa itu terkabul dalam 3 bentuk. Yang pertama, diminta langsung terkabul. Yang kedua, diminta namun Allah ganti dengan yang lain. Jenengan pengin apa ibu-ibu? Pengin terkabul apa? Saiki minta apa sekarang? Minta apa? Sehat. Yang jelas sehat ya semua butuh. Sing keperluan yang darurat apa? Astagfirullah. Orang langsung duit loh. Iya, taruhlah duit langsung diminta. Minta berapa, Bu? Yo banyak iki pira? Terserah, ya wes, ya Allah saya minta uang terserah ya Allah. Ya tak, mintanya terserah. Ya Allah saya minta rizki terserah ya Allah. Bisa jadi jenengan minta seperti ini, Allah tidak beri. Namun Allah ganti yang diminta itu dengan yang lain, yang Allah tahu itu lebih baik. Mungkin tadi minta uang, minta duit, sekarang Allah ganti dengan sehat. Ya toh? Allah ganti dengan sehat. Alhamdulillah tadi sebenarnya kalau mau takdirnya kecelakaan, mungkin Allah takdirkan kecelakaan hari ini. Namun alhamdulillah tadi selamat. Allah hindarkan dari kejelekan yang sebenarnya itu bisa terjadi. Allah hilangkan kejelekan tersebut. Itu juga sudah menunjukkan terkabulnya doa tadi. Diganti dengan yang lebih baik. Namun kadang kita itu nggak sadar. Dan kita banyak perhitungan. Dikira itu rizki, itu cuma seputar uang saja. Duit, duit, dan duit. Betul apa mboten? Padahal rizki bukan seperti itu saja Bapak Ibu. Sehat juga termasuk rizki. Coba sekarang kalau sehat itu ingin dibayar, setiap hari jenengan keluarkan uang untuk sehat itu berapa? Banyak. Orang kalau sudah masalah jantung, masalah paru-paru, masalah usus, itu kalau mau dibayar, ini pengen dibayar itu triliunan untuk dihitung dalam 1 tahun kita mesti bayar. Namun alhamdulillah Allah terus paringi sehat pada kita. Yang tadi kita minta Allah ganti dengan yang lain. Mugi-mugi kita semuanya terus sehat sehingga dijauhkan dari penyakit-penyakit yang berat. Allahumma amin. Pengabulan yang ketiga. Lihat ini yang ketiga. Allah ganti jadi simpanan di akhirat. Allah ganti jadi simpanan di akhirat. Tadi minta, ya Allah, saya minta uang terserah ya Allah, jumlahnya berapa? Allah tidak beri di dunia. Allah tidak ganti juga dengan yang lain. Namun ini karena kita sudah berdoa pada Allah, Allah ganti jadi simpanan di akhirat. Sudah jadi tabungan. Jadi kan berdoa subuh, zuhur minta lagi, jadi tabungan lagi. Ngasar berdoa lagi, jadi tabungan lagi. Maghrib juga sama, ngisak juga sama. Terus setahun belum juga terkabul, itu wis jadi tabungan. Sudah jadi simpanan. Nanti kalau masuk surga, tadi tabungan tadi, simpanan tadi akan terbuka bagi kita semuanya. Allah ganti dengan kebaikan yang banyak nanti di akhirat. Dan mugi-mugi semuanya masuk surga. Allahumma amin. Nah sekarang kita bagaimana supaya doa kita itu mudah diijabahi? Kita gunakan 6 waktu ini. Tambah 1 waktu yang nanti saya bahas sujud nanti.
Ya, sekarang kita lihat 6 waktu terlebih dahulu. Monggo Pak Muji baca. Waktu terkabulnya doa. Ada 6 waktu terkabulnya doa yang bisa kita amalkan. Jika mendapati 6 kesempatan ini, jangan sampai disia-siakan untuk berdoa. Nah, Bapak Ibu-ibu, ini kita pelajari 6 waktu nggih. 6 waktu ini tolong kalau dapati manfaatkan baik-baik. Punya waktu ini manfaatkan. Jangan sampai lepas. Ya, kita nanti lihat satu persatu. Monggo. Pertama, waktu sahur. Waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Waktunya sebelum subuh. Kita sebut dengan waktu sahur. Bapak Ibu-ibu makan sahur kalau pas Ramadan, pas puasa, jam pinten? Pinten Bu? 3 niku lagi masak napa wis madang? Lagi siap-siap? Nggih. Ya, taruhlah jam 3 tadi ya, waktu sahur nggih, jam 3. Maka manfaatkan waktu tersebut. Pertama, bangun, kemudian wudhu, lalu siap-siap sholat tahajud. Sholat apa? Tahajud. Pinten rakaat? Kalih rakaat. Ya wis kalih rakaat. Iki yang paling ringkas, yang paling cepat. Minimal sholat tahajud niku kalih rakaat. Terus tambah lagi dengan sholat witir. Witir pinten rakaat? Minimalnya pinten? Setunggal rakaat. Setunggal rakaat lho. Itu untuk sholat witir. Maka 2 plus 1 tadi jadi 3. Itu sudah disebut jenengan itu lakukan sholat malam. Itu sudah disebut lakukan sholat malam. Nah sekarang lihat. Setelah sholat tadi, angkat tangan, minta apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta hajat-hajat yang ingin diminta saat itu, keperluan apapun, manfaatkan waktu di sepertiga malam terakhir, karena saat itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa panjenengan semuanya. Doa apapun. Sekarang lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Langsung artinya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Baik, Ibnu Hajar menjelaskan hadis di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur mudah dikabulkan. Imam Nawawi berkata, pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Lihat, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Siapa yang minta ampunan pada Allah, Allah akan beri ampunan. Siapa yang berdoa pada Allah, Allah akan ijabahi. Siapa yang meminta pada Allah permintaan apapun, Allah akan beri. Dikatakan di sini sepertiga malam terakhir, tersisa sepertiga malam terakhir. Sekarang mulai sepertiga malam terakhir itu jam berapa? Lihat waktu malam itu mulai saking maghrib sampai subuh. Pinten jam? 12 jam? Mboten. Maghribnya taruhlah 6 nggih. Subuhnya jam sekawan. 10 jam. 10 maka dihitung sepertiganya, berarti sekitar 3 jam nggih. Nah, 3 jam itu dikurangi dari jam 4 tadi, berarti sekitar jam 1 malam. Itu mulai sepertiga malam terakhir. Maka kalau bangun jam 2 malam itu berarti masuk waktu terkabulnya doa.
Lakukan tadi sholat tahajud, witir, terus minta pada Allah. Terus setelah berdoa jenengan tidur lagi nggak masalah. Yang penting nggak telat bangun subuh. Yang penting nggak telat bangun apa? Subuh. Subuhnya nanti coba sholat tadi setengah jam, terus istirahat lagi, bangunnya jam 4 tadi. Pokoknya manfaatkan waktu untuk berdoa saat itu. Maka itu waktu terkabulnya doa. Setelah itu bisa lanjut sholat subuh. Saat ini sholat subuhnya pun tertib jarang bu. Bapak-bapak pun tertib subuh. Ini kok suaranya orang dah. Ibu-ibu pun tertib subuh bu. Kok orang seru ya? Pun tertib subuh. Wah, ini gur separuh ya. Bapak pun tertib subuh pak. Walah, tenane iki. Kok biasanya kok masjidnya kosong pas subuh? Sholat subuhnya ten pundi pak? Ten masjid. Telat berarti. Mugi-mugi bapak-bapak bisa tertib subuh di masjid. Dan ibu-ibu juga demikian. Kita jadi jamaah itu bukan ketika bulan Ramadan saja. Bukan hanya jadi para ulama sebut itu hamba yang cuma di bulan Ramadan itu mikir sholatnya. Itu namanya hamba Ramadaniyah. Apa? Ramadaniyah. Artinya cuma di bulan Ramadan saja baru mikir masjid. Rokohnya dipakai pas bulan Ramadan. Sajadahnya itu bersih cuma pada bulan Ramadan. Bar Ramadan apa? Diistirahatkan, dimuseumkan. Mudah-mudahan boten nggih warga Karang Tengah nggih. Mudah-mudahan untuk sholat terutama subuh ini yang jadi patokan, mudah-mudahan bisa tertib. Allahumma amin. Sekarang lihat yang waktu yang kedua di hari Jumat. Kedua, waktu di hari Jumat bisa jadi saat duduk imam di antara dua khutbah. Bisa jadi pula ba'da asar sampai tenggelam matahari. Ada juga waktu di hari Jumat. Waktu di hari Jumat. Waktunya kapan? Bisa ada dua kemungkinan kalau melihat dari pendapat para ulama yang ada. Yang pertama, bagi bapak-bapak yang ikut khutbah Jumat di antara dua khutbah, saat imam duduk itu waktu terkabulnya doa. Waktu yang kedua, ba'da ngasar di waktu Jumat. Ba'da asar di waktu Jumat sampai tenggelamnya matahari. Dan para ulama sebagian katakan seluruh hari Jumat itu juga waktu terkabulnya doa. Jadi silakan gunakan waktu-waktu yang ada tadi di hari Jumat tadi bisa digunakan untuk waktu berdoa. Coba kita lihat satu hadis yang membicarakan tanggal ini dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, lantas beliau bersabda, di hari Jumat terhadap suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Waktunya dikatakan sebentar. Berarti kalau dikatakan sebentar mungkin menurut pemahaman ini tidak seluruh hari Jumat, tidak seluruh dari pagi sampai sore, enggak. Berarti ada pilihan tadi, bisa antara dua khutbah. Bisa juga ba'da asar sampai tenggelamnya matahari mau masuk waktu maghrib. Sekarang coba Bapak Ibu, kalau dikatakan berdoa di sini, sunnahnya di sini saya tidak sebutkan. Sunnahnya itu angkat tangan. Ya, sunnahnya itu angkat tangan. Coba lihat angkat tangannya ada dua cara. Kalau mau bagus dirapatkan, kalau mau dibuka sedikit nggak apa-apa.
Namun tangannya jangan terlalu di bawah. Yang pertama di depan dada langsung. Niki. Ya. Coba angkat tangan di sini coba. Bon. Ya, ini satu. Tangannya terbuka, dibuka ngadap ke atas. Karena Allah itu berada di atas sana. Atau yang kedua gini. Hadapkan ke muka. Jangan lebih rendah. Orang ini loh. Coba. Benar, wes. Mana ibu-ibu coba? Rapat. Ya, pon. Gini. Hadap muka. Pon. Ya. Itu adab ketika berdoa. Satu, mengangkat tangan. Dua, ketika berdoa, ketika mau memulai, puji Allah terlebih dahulu. Terus bersolawat pada kanjeng Nabi. Puji Allah gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sudah memuji. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sudah memuji Allah. Terus sholawat. Karena Nabi SAW itu katakan, doa tidak akan terangkat ke langit ketika kita tidak mau bersolawat pada Nabi. Jadi terhalang. Sampai kita sholawat dulu, baru doa itu terangkat ke langit. Bagaimana sholawat? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas. Coba. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sudah ada kalimat sholawat di situ. Setelah itu masuk pada kalimat-kalimat bisa juga dengan Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Seperti kalimatnya pada doa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Coba kula tuntun nggih. Ya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ayo. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika ya astaghits. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Wa aslih li. 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 Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Wala takilni. Wala takilni. Wala takilni. Wala takilni. Wala takilni. Wala takilni. Ila nafsi. Ila nafsi. Ila nafsi. Ila nafsi. Ila nafsi. Ila nafsi. Tarfata ainin. Tarfata ainin. Tarfata ainin. Tarfata ainin. Abadan. 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 Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Bi rahmatika astaghits. Wa aslih li sya'ni kullahu. Sya'ni kullahu. Wa aslih li sya'ni kullahu.
wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan tarfatan ainin abadan ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. tarfatan ainin abadan. Nah, sini kalau sebut artinya, lihat, ini doa untuk urusannya dipermudah dan Allah angkat dari kesulitan yang ada. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang mengatur urusan kita semuanya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku minta tolong padamu ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wa la takilni ila nafsi, jangan sandarkan kepada diriku. Tarfata ainin abadan, sekejap mata selamanya. Artinya kita mohon Allah angkat kesulitan kita. Satu, diperbaiki semua urusan. Dua, kemudian yang ketiga, supaya tidak disandarkan pada diri kita. Ini doa untuk lancar dalam urusan dan diangkat saking musibah. Kita puji Allah tadi, di dalamnya ada Asmaul Husna. Ya Hayyu ya Qayyum tadi masuk dalam Asmaul Husna. Lalu setelah itu sebutkan isi doa yang ada dan merasa yakin bahwasanya doanya itu akan terkabul. Kalau bisa baca tulisan dari Arab, maka doanya dengan bahasa Arab. Namun kalau nggak bisa, pokoknya dengan bahasa yang dipahami. Contoh misalnya, tadi masalah yang berat apa? Tadi sebut apa tadi? Masalah yang berat apa, Bapak Ibu-ibu? Ibu-ibu, masalah yang berat apa? Ekonomi. Apa ekonomi dalam masalah apa? Utang. Pengen saya ngajar doa nyaur utang. Pengen. Namun saya nggak tahu nanti terkabul apa enggak. Pokoknya tak ulang wae ya. Nggih, setuju? Nah, ini doanya singkat. Ya, bahasa Arab ini saya ajarkan dengan bahasa Arab. Nanti saya sebutkan artinya. Angkat tangan semuanya. Iki pasti hafal sing iki. Ya. Allahumma inni Allahumma inni Allahumma inni a'udzu bika a'udzu bika minal ma'sami wal maghram Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram Allahumma inni a'udzu bika minal ma'sami wal maghram. Ini saya sebutkan artinya dulu. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari banyak dosa dan juga dari terlilitnya pada utang, dari terlilit utang. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu dari banyak dosa dan terlilit dalam utang. Sekarang kita ulang 5 kali. Sarengan nggih? Ya. Allahumma inni
a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ayo ping 5, ayo. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. 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 Sing seru terakhir. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pun hafal? Insyaallah nggih. Amin. Tadi doanya minta apa? Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari banyak dosa dan banyak utang. Ya, yang terakhir dipertegas banyak utang. Ya, mungkin cepat lunas. Amin. Ya, baca tadi di hari Jumat juga bisa. Sekarang lompat langsung Pak Muci di waktu yang ketiga. Waktu yang ketiga, bulan Ramadan yang penuh berkah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah. Lihat baca dalilnya, Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi a'inni wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lihat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Baca artinya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maka di sini katakan, kalau ada yang bertanya tentang Allah, katakan Allah itu dekat. Yaitu Allah dekat dengan orang-orang yang berdoa. Makin kita berdoa, Allah makin dekat dengan kita. Makin kita yakin doa tadi terkabul, maka doa tadi makin mudah terkabul. Karena Allah itu dekat dengan orang-orang yang berdoa. Tadi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Yakin doa ini terkabul, maka Allah akan kabulkan doa tadi. Dan ingat, ayat ini disebut ketika bahas masalah Ramadan dan puasa. Maka lihat ada perkataan dari Ibnu Katsir selanjutnya. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa masalah ini disebutkan di sela-sela penyebutan hukum puasa. Ini menunjukkan mengenai anjuran memperbanyak doa ketika bulan itu sempurna. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Nanti di bulan Ramadan perbanyak doa di waktu kapanpun, termasuk ketika kita puasa, termasuk juga ketika kita itu berbuka puasa. Karena Nabi SAW itu mengatakan doa ketika berbuka puasa itu tidak tertolak. Doa ketika buka puasa itu doanya tidak tertolak. Terus sekarang ke nomor 4. Keempat, pada hari Arafah 9 Dzulhijjah, karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Doa yang terkabul lagi waktunya adalah pada hari Arafah. Pada hari apa? Arafah. Karena ketika itu, kalau untuk orang yang berhaji itu sedang melakukan wukuf di padang Arafah.
Pengen haji Bapak Ibu-ibu? Pengen haji? Sudah siap haji? Wes nabung? Pun nabung? Yo berarti dereng siap. Karena kalau pingin itu berarti wes siap-siap. Siapnya gimana? Nabung. Oh gimana mau nabung Ustaz? Oh saya ingin duwe utang. Ya utang dulu dibayar baru ingin berangkat haji. Karena utang itu lebih wajib. Intinya di sini tanggal 9-nya pas musim haji itu pada bulan besar atau kita sebut dengan hari Arafah itu waktu terkabulnya doa. Coba dibacakan hadisnya dari Amr. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Nabi SAW bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah." Terus artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Yaitu kapan hari Arafah? 9 Zulhijjah. Terus yang kelima, doa antara azan dan iqamah. Doa antara azan dan iqamah. Berarti satu hari kita dapat di 5 waktu. Ada azan, nunggu iqamah, kita panjatkan pada Allah doa tadi. Jenengan datang ke masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah. Ada waktu nunggu iqamah, angkat tangan lagi, gunakan untuk doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Ngasar lagi sama Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Maghrib juga azan dan iqamah, antara azan dan iqamah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Maghrib juga belum lunas, ngisa azan dan iqamah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makram. Belum lunas juga, subuh lagi. Setiap 5 waktu gunakan waktu antara azan dan iqamah. Itu waktu terkabulnya doa. Sekarang kalau ibu-ibu sholat di rumah bagaimana? Kalau ibu-ibu sholat di rumah, pokoknya lihat azan, dengar azan di masjid, maka jenengan setelah azan itu baca doa setelah azan. Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Setelah ibu-ibu baca doa ini kemudian angkat tangan, minta doa apapun saat itu. Karena ibu-ibu tidak ada kaitannya dengan iqamah di masjid. Maka cukup setelah azan langsung berdoa. Setelah baca doa setelah azan. Sekarang lihat hadisnya dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamati fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Sesungguhnya doa tidak tertolak antara azan dan iqamah, maka berdoalah ketika itu. Minta hajat apapun, pingin lunasi utang, berdoa antara azan dan iqamah. Pingin anaknya sembuh dari penyakit, karena musim hujan ini anaknya sakit terus, maka berdoa juga antara azan dan iqamah. Pingin urusan keluarganya itu mudah, berdoa juga antara azan dan iqamah. Mugi-mugi Allah ijabahi doanya. Sekarang yang keenam. Doa selesai sholat 5 waktu. Bisa jadi setelah salam ba'da dzikir, bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Nah, sekarang baca ayatnya. Allah berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Rabb-Mu lah hendaknya kamu berharap. Nah lihat, fa iza faragta
fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu selesai dari suatu urusan, maka berdoalah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu lah engkau itu banyak-banyak berharap. Surat Al-Nasr ayat 7 sampai 8. Ini jadi dalil. Lihat ada perkataan dari Ali bin Abi Thalhah di bawahnya. Ali bin Abi Thalhah berkata, dari Ibnu Abbas ia berkata, faidza faraghta fansab, yakni fid du'ai, jika engkau telah selesai dari sholat atau ibadah maka berdoalah. Ini jadi dalil sebagian ulama diperbolehkan berdoa setelah sholat fardu. Ini jadi dalil ayat Al-Quran ini, doa setelah sholat fardu. Juga baca dalilnya lagi, dalil yang menunjukkan. Ada seorang yang pernah mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, sholat apa yang paling afdol? Sholat di tengah malam. Jawab Nabi SAW, lalu ditanya kembali, doa yang paling didengar, doa di dubur sholat wajib, yaitu di akhir sholat wajib. Taib. Berarti doa yang paling terkabul yaitu di dubur sholat, yaitu di akhir sholat. Bisa jadi sebelum salam, bisa jadi setelah salam. Kemudian yang ketujuh, yang di sini tidak disebutkan, doa yang terkabul juga adalah doa saat sujud. Doa apa? Saat sujud. Namun sujud yang dimaksud adalah sujud dalam sholat. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aksirud doa. Tempat yang dimana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah, yaitu ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Maka perbanyaklah doa saat itu, yaitu perbanyaklah doa saat sujud. Namun setelah kita baca bacaan dalam sujud, bacaan dalam sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Ada yang lain? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ada lagi yang lain? Subuhun quddus rabbul malaikati war ruh. Ada lagi yang lain? Allahumma gfirli zambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyata wa sirrahu. Ada lagi yang lain? Pon, rampung. Pon, terus tambah dengan doa-doa saat sujud. Namun ingat, karena ini masih dalam sholat, aturannya tidak boleh baca doa dengan bahasa Indonesia. Tidak boleh baca doa dengan bahasa Jawa. Cuma boleh dengan doa saking Quran, doa saking hadis, atau doa saking bahasa Arab. Terus kalau nggak bisa bahasa Arab gimana? Itulah susahnya. Namun kan kita bisa baca doa dengan bahasa Arab. Apa doa dengan bahasa Arab sing wis dihafal? Rabbana. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Iya toh? Pun hafal? Pun bahasa apa? Arab. Ya Allah, aku ingin nyaur utang cepat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Pas sujud maca kuwi terus. Sujud pertama, Allahu Akbar duduk, terus sujud yang kedua lagi, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Rakaat kedua sama juga, boleh seperti pakai bahasa Arab. Contoh lainnya lagi apa? Doa saking Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa dari Al-Quran, boleh dipakai saat sujud. Apalagi doa dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apalagi doa saking Quran, doa ketika simbah-simbah sudah umur 40 tahun lebih. Sapa sing 40 tahun lebih? Kok kabeh iki? Doane pripun?
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Padahal umurnya wis swidak tahun tapi doa ini belum hafal. Ini doa ketika sudah menginjak usia 40. Urung hafal. Dihafalkan nggih? Nanti minta Pak Muji nanti apa? Hafalkan. Surat Al-Ahqaf itu masuk dalam surat Al-Ahqaf. Ada lagi doa dari hadis. Ya, doa dari hadis misalnya, doa ingin panjang umur. Ingin umurnya berapa tahun, Bapak-bapak? Pengen berapa tahun? 100. Terus emangnya kalau sampai 100 tahun iso ngibadah terus? Ya pokoknya minta umur yang berkah lah. Misalnya doa untuk panjang umur. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali wa gfirli. Kok panjang? Ya wes memang panjang. Wong pengin umurnya panjang. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa asin amali wa gfirli. Banyak ya doa-doanya ya. Ya iya. Untuk urusannya mudah perlu baca banyak doa dan menghafal banyak doa. Kesimpulannya ada 7 waktu. Yang pertama, waktu terkabulnya doa. 1. Apa? Waktu sahur. 2. Hari Jumat. 3. Bulan Ramadan. 4. Hari Arafah. Hari Arafah. 5. Doa di antara azan dan iqamah. 5. Antara azan kali iqamah. 6. Bar salat 5 waktu. 7. Doa ketika sujud. Dengan catatan apa? Pakai bahasa Arab. Karena masih di dalam sholat. Dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia. Kalau contohkan Muawiyah dulu, ini pernah jawab orang yang bersin. Kalau kita bersin itu baca apa? Alhamdulillah. Terus jawabannya apa? Yarhamukallah. Muawiyah dengar temannya itu ketika sholat, dia bersin, Hasim, Alhamdulillah. Muawiyah langsung jawab, Yarhamukallah. Pas lagi sholat. Langsung sahabat-sahabat yang lainnya semua mengalihkan pandangan kepada Muawiyah. Semuanya lihat Muawiyah. Muawiyah nambah lagi, iki ngopo? Ya, Muawiyah nambah lagi, kenapa kalian lihat-lihat saya? Ngomong lagi. Ketika itu langsung bar sholat Nabi SAW menegur Muawiyah. Muawiyah sini kamu. Kamu tadi ngobrol ya ketika sholat. Ngobrolnya apa? Jawab orang yang bersin. Jawab orang yang bersin. Maka ketika itu Nabi SAW tegur, wahai Muawiyah, dalam sholat itu cuma ada takbir, tasbih dan qiraatul Quran. Tidak boleh ada obrolan, tidak boleh ada kalam manusia. Maka di dalam sholat tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau bisa baca tulisan Arab, bisa mengucapkan bahasa Arab, berarti dengan bahasa Arab. Contoh, kita takbir Allahu Akbar, gak bisa kita ganti dengan Allah Maha Besar. Walaupun itu artinya benar, namun tidak boleh ada dalam sholat. Contoh kita baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak perlu pakai terjemahan, namun pakai bahasa Arab. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak boleh diganti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Gak perlu. Karena apa? Di dalam sholat tidak boleh ada kalam manusia, tidak boleh ada bahasa selain bahasa Arab. Maka ketika sujud juga demikian, tidak boleh ada doa selain bahasa
Arab. Itu yang dibaca saat kita sujud tadi. Kesimpulannya ada tuh 7. Pun nggih? Pun. Wonten pertanyaan mboten? Mboten wonten? Ada Ustaz. 1 2 3. Ya, 3 dulu. Boleh pakai tulisan juga monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya lain daripada tema hari ini, mohon maaf. Yang saya tanyakan surat Al-Baqarah ayat 170, mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah ayat 170. Baik, pertanyaan yang kedua. Ayat 70. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rubiatun dari Masjid Al-Ikhlas Karangtengah 1. Pundi tahu? Yang saya tanyakan, bagi perempuan yang tidak boleh mengantar jenazah ke kubur, bagaimana bagi perempuan untuk mendapatkan pahala 2 qiraat? Mohon dijelaskan. Baik. Boleh 2 pertanyaan, Pak Ustadz? Boleh. Yang kedua, saya ingin menanyakan karena ibu-ibu yang termasuk pengajian di Karangtengah Tunggal Al-Ikhlas itu belum mumpuni dalam agama. Maka karena ini ya kesempatan sekali dengan Pak Ustadz, kebetulan saya menanyakan karena ini ibu-ibu yang belum paham itu, untuk kita mempunyai sekolah yang ada WC-nya itu sok biasa lupa untuk menyebut nama asma Allah. Maka itu bolehkah Pak Ustadz? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dijelaskan semua. Baik. Iya, 3. Oh, mic sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhabi. Saking Karangtengah Tunggal. Karangtengah Tunggal, monggo Bu. Dengan kita poso Senin Kemis, muga boten sahur namun nyap batin aku poso. Namun desputi napa kedah aku sahur namun Niat ya untuk puasa nggih. Pun Pun cekap ngaten kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Anang lagi 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin bertanya Ustaz. Ini berkaitan dengan waktu terkabulnya doa. Kami pernah mendengar bahwasanya ada yang menyampaikan hujan atau saat hujan ini adalah saat-saat yang mustajab juga untuk berdoa. Nah, kita untuk dijelaskan berkaitan dengan pendapat ini karena ini sedang musim hujan. Saya rasa saatnya tepat juga untuk berdoa misalkan itu benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jawab dulu yang nomor terakhir ini. Waktu hujan itu kata Nabi SAW, la turaddu, ada waktu 3 waktu yang doa itu tidak tertolak. Di antaranya Nabi SAW sebut itu ketika turun hujan. Waktu ketika turun hujan. 1 hari kalau hujannya 10 kali, jenengan berdoa terus pas hujan turun, doanya terkabul insya Allah. Besok lagi turun hujan lagi, doanya akan terkabul. Karena waktu tersebut waktu terijabahnya doa. Kenapa sampai diijabahi? Karena ketika hujan itu turun berkah dari langit.
Dan Nabi SAW mengatakan hujan yang turun ini adalah air yang baru saja Allah ciptakan. Maka manfaatkan waktu turunnya hujan. Misalnya nanti siang ini hujan, manfaatkan untuk banyak-banyak doa. Insya Allah nggih. Insya Allah. Baik. Yang pertama dulu tadi surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami, dari leluhur kami, dari simbah-simbah kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Nah, ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang beralasan dengan nenek moyang, dengan simbah-simbah dulu tidak mau mengikuti kebenaran. Allah tegur, kalau kita dapati nenek moyang kita itu baik, ikuti kebaikannya. Namun kalau kita tidak dapati baik, maka tinggalkan keburukan-keburukannya, ambil yang baik saja. Dan kalau untuk urusan agama, urusan ibadah, kita manut pada tuntunan Kanjeng Nabi. Tidak buat-buat sendiri. Kalau ada yang dari dulu itu berbeda dengan apa yang Nabi SAW sampaikan, maka tetap kita ikuti apa yang Nabi itu sampaikan. Tidak mengikuti dari simbah-simbah dulu. Karena jaminan benar dan amalan diterima itu kalau benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bersesuaian, berarti yang diikuti ini adalah yang tidak diterima di sisi Allah. Jadi yang diikuti adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan. Terus pertanyaan yang kedua, gimana tentang hukum wanita mengiringi jenazah? Betul nggih? Tadi pertanyaan itu ya. Disebutkan dalam hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ia menyatakan nuhina anitiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami itu dilarang untuk mengiringi jenazah sampai ke kuburan, namun tidak dilarang tegas pada kami. Walam yu'zam alaina, tidak diharamkan bagi kami, alias hukumnya tidak haram namun makruh. Untuk mengiringi jenazah hukumnya bagi ibu-ibu tidak haram namun makruh. Imam Nawawi dan ulama semisal beliau menghukumi dari hadis ini, dikatakan ibu-ibu untuk ngantar jenazah sampai di kuburan baiknya tidak. Hukumnya apa? Makruh. Kenapa tidak dibolehkan untuk ibu-ibu? Baiknya tidak, kenapa? Ibu-ibu banyak nangis enggak? Kalau ada sedulurnya yang mati, keluarga dekatnya yang mati, banyak nangis gak ibu-ibu? Itulah sebabnya. Karena sebab ini, itu yang menjadi penghalang ibu-ibu datang ke kuburan. Kalau ibu sabar, maka tetap juga akan mendapatkan kebaikan. Tadi yang ditanyakan, gimana mendapatkan pahala 2 qirat? Ya dari sini dia tidak dapat. Namun dengan dia bersabar itu sudah lebih besar daripada mengantarkan jenazah ke kuburan. Itu sudah lebih besar. Nanti setelah penguburan ini, besoknya lagi ingin datang untuk ziarah kubur, boleh. Dalilnya Nabi SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Lakukanlah ziarah kubur karena ziarah kubur itu lebih mengingatkan kalian pada akhirat, supaya tidak menganggap hidupnya itu lama. Karena kalau ada yang bisa mati, kita juga bisa sama dengan dia juga, sama-sama nanti mati. Tinggal kita masing-masing mempersiapkan diri. Paham nggih, Ibu-ibu nggih?
Jadi kesimpulannya ngiringi jenazah ke kubur hukumnya apa? Makruh. Berdasarkan hadis saking Ummu Atiyah tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari lan Muslim. Pertanyaan kedua tadi dari ibu itu apa? Kamar mandi yang ada WC-nya. Kamar mandi yang ada WC-nya. Terus Berdoa atau menyebut nama Allah. berdoa menyebut nama Allah di situ tidak boleh. Contoh kalau kita mau wudu di dalam toilet, dalam kamar mandi, berarti tidak boleh menyebut bismillah. Terus wudu boleh nggak di toilet? Boleh. Namun bismillahnya ditinggalkan. Karena bismillah itu hukumnya sunnah, boten wajib. Kenapa kok masuk sunnah? Karena dalam ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 ketika membicarakan wudu tidak menyebutkan bismillah. Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid ketika mempraktekkan wudu saking Nabi SAW pula tidak menyebutkan bismillah. Maka bismillahnya ditinggalkan. Wudu saja di dalam toilet namun tidak perlu menyebut bismillah. Doa berwudu nanti dibaca setelah keluar dari toilet tadi. Bacanya di luar, tidak di dalam kamar mandi. Karena dalam toilet kamar mandi tidak boleh ada nama menyebut nama Allah. Misalnya panjenengan itu lagi dalam toilet nggih, terus ada yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh jawab? Boten. Enggak boleh jawab waalaikumsalam, enggak boleh. Namun ketika dia itu dalam toilet sudah dia diam. Termasuk juga diam di sini, nggak boleh tambah-tambah lagi dengan ngobrol-ngobrol sana sini, nggak boleh cerita, nggak boleh nyanyi-nyanyi dalam toilet, dalam kamar mandi. Karena nama Allah saja tidak boleh disebut, apalagi untuk perkara-perkara yang mubah-mubah dan sia-sia semacam tadi. Juga tidak boleh disebut dalam kamar mandi atau dalam toilet. Paham nggih? Baik. Itu pun. Baik. Puasa lupa. Puasa lupa niatnya. Ini yang pertanyaan siapa? Tadi Bu Karangtengah 1. Oh, sahur. Bukan puasa lupa niat. Puasa ora sahur. Mau Senin Kemis atau puasa Ramadan, jenengan nggak sahur, sahur itu hukumnya sunnah. Namun kalau tidak sahur rugi, karena nggak dapat berkah. Namun kalau nggak sahur masih boleh puasa Senin Kemis, masih boleh puasa Ramadan. Namun kalau sahur lebih baik. Nabi SAW mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada berkah. Karena dalam makan sahur itu terdapat berkah. Paham nggih? Jadi tetap puasane sah, namun kurang berkah. Baiknya tetap makan sahur. Terus Ada pertanyaan lagi 2, silakan. enggak Pak Anang tadi sudah ya? Sudah pun. Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugio, selaku Ketua PHBI di Sakarang Tengah. Masya Allah. Ya. Monggo Pak. Masyarakat kami setelahnya ada pengajian akbar akad kliwon banyak yang bertanya, Pak Sugio, aku kan tak go nyandi banyak infak yang masuk Karangtengah, ojo-ojo aku tak jak teroris. Mohon keterangan dari Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diriku mau dibawa kemana? Enggak dibawa kemana-mana. Semua tujuannya satu, dibawa ke surga. Setuju mboten? Ini enggak bawa ke aliran apapun. Nggih? Saya enggak ada dukung-dukung aliran apapun di sini. Cuma ingin mengajarkan pada warga Karangtengah Al-Quran lan hadis. Coba tadi lihat ngomong dari awal sampai akhir itu pakai dalil mboten? Nggih, ngangge dalil nggih? Dalil. Ini bukan matan ngomong saja, bukan pinter ngomong saja. Jadi kan bisa nilai sendiri. Ini bahkan pakai tulisannya ini pakai sumber. Niki Al-Quran, niki wonten hadis. Jadi mau dibawa kemana? Mau dibawa sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi.
Kalau saya mau bawa ke teroris, satu, saya ini lulusan Universitas Gajah Mada. Ngertos mboten Universitas Gajah Mada? Ini universitas besar loh. Pak Sukis juga ini lulusan UGM juga. Masa kalau nuduh saya teroris berarti saya tidak benar diurus oleh UGM. Keluar dari UGM kok cuma jadi teroris? Mempermalukan profesor dan para doktor yang ada di UGM. Saya bawa nama alma mater. Tadi ST itu gelar saya saking UGM. Bikin malu profesor-profesor saya. Dokter-dokter saya itu banyak. Ya, itu bikin malu mereka semua. Kok Muhammad Abduh Tuasikal lulus saking UGM 2007 kok langsung jadi teroris? Berarti kan dosennya ora beres toh? Ya, masa ngulang ketika di kuliahan. Wah, ini gitu. Muhammad Abduh kamu biasa jadi teroris nggih? Ini gawe bom sana sini ini. Percuma seperti itu. Ya. Dan sekarang itu rektornya UGM itu saking jurusan kulo loh, saking teknik kimia. Ya, Pak Camat jurusan apa Pak? Sospol itu nggak dipakai di rektorat itu. Yang dipakai itu lulusan teknik kimia. Teknik kimia jurusan saya itu dosen saya yang sekarang itu jadi rektor UGM. Pak Panut Mulyono, Profesor Panut Mulyono. Masa Pak Panut Mulyono itu hasilkan muridnya seperti Muhammad Abduh Tuasikal jadi teroris. Kuliah 4,5 tahun, cuma lulusnya langsung jadi teroris. Wah, mempermalukan UGM. Satu. Yang kedua, lulusan saya yang S2 itu saking Arab Saudi. Sekolahnya gratis, saking King Saud University. Sama juga lulusannya itu teknik kimia juga sama. Mempermalukan profesor-profesor saya yang ada di Arab. Dan saya belajar dari ulama-ulama besar dengan bahasa Arab juga. Itu ada di Saudi Arabia. Semua yang guru-guru saya itu ada duduk di Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta, yaitu komisi seperti Majelis Ulama Indonesia. Ya, itu juga mempermalukan mereka nantinya. Ini kita ngaji selalu pakai dalil. Alhamdulillah kalau jamaah Karangtengah itu mau menerima, alhamdulillah. Enggak terima itu urusan masing-masing. Saya keluar dari sini itu enggak maksa jenengan tuh harus sholat, enggak. Saya enggak maksa ibu-ibu tadi wis dinei jilbab terus ngangge jilbab. Ya, enggak saya paksa dalam hal ini. Namun jenengan sudah resikonya ngaji, ilmu itu mesti diamalkan karena sudah sampai ilmu. Apakah nanti disuruh balikan lagi jilbabnya? Mboten. Wong Darussolihin itu sudah banyak dirugikan juga. Ada cerita ada yang dikasih jilbab besar, itu malah dipotong, dijahit celana untuk suami. Iki tenan loh iki. Itu. Apa kita tuntut? Ya ngapain dituntut? Yang penting kita sudah beri, nyalurkan bantuan. Kadang dibantu beri bantuan masjid itu cuma nyalurkan juga untuk amal jariyah muslimin yang ada. Gitu loh bapak-bapak ibu-ibu Karangtengah. Jadi nggak dibawa kemana-mana, dibawa kemana? Surga. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga barengan semuanya? Pengen. Ya, itu yang nanti kita sama-sama masuk di sana. Nggih, insyaallah nggih. Insyaallah. Jadi kalau pengen ngaji terus ya monggo silahkan. Nggak pengen ngaji ahad kliwon lagi ya alhamdulillah. Ya aku berarti yang nganggur. Pengen jalan-jalan saja saya. Tadi juga habis dari Tanjung Sari. Warga Tanjung Sari nggak ngaji juga yo gampang ya aku orang ngulang ya ora apa-apa. Nggak diterima di Gunung Kidul ya wes aku mulai mudik pulang kampung. Ya, kemana? Ambon. Kalau pengen nggak dibutuhkan sini lagi ya wes aku mulai. Jangan. Ya terserah warga Karangtengah ora terima kok. Hah? Itu cuma sebagian aja ya. Ya, alhamdulillah. Paham nggih? Ya. Jadi intinya ajarannya apa? Teroris mboten? Mboten.
Masa teroris mempermalukan UGM, mempermalukan guru-guru saya yang banyak sekali. Masa lulus-lulus cuma jadi teroris? Kalau nggak percaya tanya sama Polres di sini, Polres Gunung Kidul. Berulang kali itu diminta untuk ngatasi anak-anak nakal. Bukan nakal dari segi nakal amburadul, bukan. Pemahamannya itu nggak benar. Ngerti ISIS nggih? Nah, Polres kemarin tuh punya masalah dengan ISIS. Untuk memahamkan ini supaya jalannya itu benar, anak-anak mudanya itu diluruskan. Saya disuruh bina anak-anak ini supaya lurus jalannya. Ya. Mereka datang bolak-balik diskusi. Kalian punya masalah apa? Coba tanya, tak luruskan. Nggak benar itu pemahamanmu. Datang lagi pemahaman ini, itu nggak benar pemahamanmu. Ngawur saja kamu belajar. Karena dia belajar nggak pakai guru. Dia belajar nggak pakai guru. Saya ini belajar ini semuanya pakai guru. Ada guru hadisnya, ada guru akidahnya, ada guru fikihnya, ada semua pakai guru. Bertahun-tahun itu saya belajar. Maka yang anak-anak ini saya bilang, kamu belajar cuma ngawur aja, cuma baca saja dari internet, nggak mau belajar dari guru. Saya suruh mereka, mau benar, ayo ngaji. Kita bisa mandu kamu itu untuk ngaji supaya berada dalam pemahaman yang benar. Ya, paham nggih? Para jamaah nggih? Baik. Terus Ada lagi satu sebelah timur. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puri dari Karangtengah 1. Puri dari Karangtengah 1. Ya. Mau menanyakan berkaitan dengan doa Ustaz. Ya. Bagaimana doa untuk mendoakan anak saudara kita, keluarga kita supaya rajin beribadah, sholat 5 waktu dan sebagainya. Karena jika diberitahu terkesan menggurui Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didongake mawon niki mboten cukup. Nggih, didoakan saja itu enggak cukup. Mesti apa? Harus dinasehatin terus. Nasihat itu sifatnya ada yang sekali dinasehati langsung sadar. Dikonsolat langsung sholat. Ada yang mesti nasihat itu datang berulang kali. Karena boleh jadi ini karena batinnya itu kotor. Sehingga kalau nasihat itu masuk itu sulit nerima. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sifat hati itu Allah sebut dalam surat Al-Mutaffifin. Bahkan karena hatinya itu ada ron, ada kotoran yang nutupi, maka sulit untuk menerima kebenaran-kebenaran yang ada. Hatinya tertutup itu gara-gara dosa. Maka ketika diberitahu itu sulit. Maka ada sebab di sini, Bu. Itu sebabnya itu karena dosa yang dia miliki. Maka orang ini dinasehatin terus. Doa belum cukup. Doa itu sebab yang membuat nanti Allah memang. Namun kita juga tetap berusaha nasihatin terus. Ini kalau anak kita ngajak untuk sholat. Sekali nggak bisa, besok lagi ngajak terus. Nggak bisa lagi, maka ngajak terus. Maka harus nasihatin. Ini yang pertama. Yang kedua, doa tadi. Doanya tidak ada doa khusus. Kecuali kalau untuk anak ada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa untuk anak. Kalau untuk keluarga tidak ada doa khusus dalam hal ini. Baru yang ketiga, tolong tunjukkan tingkah laku yang baik. Kalau wong ngaji, berarti orangnya harus bisa memperbaiki diri. Sehingga kalau sudah ngaji rutin, sholatnya yo tertib, posone juga tertib, tingkah lakunya sehari-hari, istri yo taat suami, suami yo didik istri dengan baik. Kalau ini dia ingin nasihati suaminya sendiri, berarti ibu-ibu itu mesti manut pada suami. Apapun diturutin. Turutin apa? Pokoknya wis paham. Sama juga untuk suaminya. Kalau jenengan ingin suami juga baik, suami itu malas sholat, maka ibu-ibu juga punya sifat mesti nerimo. Paham mboten iki nerimo? Ya, karena sifat wanita itu selalu merasa kurang terus.
Betul apa mboten, Bu? Betul, Pak? Bojone iki muring-muring terus toh? Wah, niku lho tanggoku iki lho, duwe motor anyar, Mas. Nah, motor meneh, pengin jaluk motor. Wah, Mas, niki lho duwe kulkas anyar. Wah, jaluk kulkas meneh. Padahal wis duwe kulkas sebenarnya. Namun itu masalahnya anyar, enggak terima. Ya, maka pengen nambah terus ini. Yang jadi bebannya itu pada suami. Maka kalau ibu-ibu itu pingin nasihatnya didengar sama suami, jadi istri yang nerimo. Insya Allah, Bu. Kok ora seru iki suarane, Bu? Insya Allah, Bu, nggih nerimo nggih. Insya Allah. Ora banyak protes. Apapun yang diberi disyukuri. Ora delok ini tonggone terus. Jangan lihat rumput tetangga yang hijau. Merasa cukup dengan apapun yang Allah berikan, walaupun itu jumlahnya sedikit. Maka tujuannya ngaji itu supaya ibu-ibu tuh nerimo. Kalau ngajinya itu belum nerimo, berarti ngajinya belum beres. Ya, mungkin-mungkin warga Karangtengah itu seperti itu, nerimo semuanya, sehingga masalah-masalah dalam rumah itu selesai rampung. Coba gara-gara nggak nerimo nggih, nuntut cerai, ya toh? Nggih, gara-gara nggak nerimo tadi, ya nuntut suaminya nambah utang, betul nggak Pak? Betul. Ya nggak mau nerimo itu masalahnya banyak nanti setelahnya. Maka solusinya di situ. Maka tadi cara nasihati istri tadi, istri nasihati suami, istrinya perbaiki diri dulu, manut pada suami, lakukan kewajiban dengan baik. Suami mau nasihati istri juga sama, perbaiki diri, laksanakan kewajiban dengan baik, ya. Maka nanti juga istrinya juga mau menerima untuk masalah nasihat tadi. Terus satu lagi. Ini 1, 2, 3. Terakhir 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Pak Ustaz. Nggih, monggo Bu. Kalau orang meninggal itu seharusnya dibacakan surat Yasin sampai 7 hari atau enggak? Baik. Itu wajib atau enggak? Baik. Yang kedua, itu kalau selamatan dinamakan selamatan, itu kurang dan lebihnya hari itu termasuk sah atau termasuk enggak? Baik. Terima kasih. 1, terus 2 ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic sana ada? Ada mic, wes. 2 dulu sana. Monggo Bu sebelah barat. Terus yang 1 sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu. Salam. Maaf lagi ngaji nih Pak. Ya, doa harus memakai Iya, bahasa Arab. Itu berarti setelah sholat zikir pun sholat terus selesai zikir langsung pakai doa itu juga harus memakai bahasa Arab. Itu penangkapan saya. Baik. Yang dimaksud pakai bahasa Arab itu kalau dalam sholat. Adapun bar sholat, misalnya wis rampung nggih. Tadi yang kita bahas kan ketika sujud. Namun ketika bar sholat boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa dan lainnya. Yang tadi cuma di dalam sholat saja yang dengan bahasa Arab. Terus, pun, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Kalijaga Pak Ustadz. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama seperti ibu yang tadi tentang setelah meninggal ada selamatan sampai 1000 hari. Baik. Nah di situ dulu simbah saya sebelum meninggal pernah berwasiat untuk katanya kalau sudah meninggal aku tulung pitung dinono sampai 1000 hari. Dan itu dilaksanakan sama Mbah Putri sampai selesai 1000 hari. Apakah itu ada manfaatnya atau itu termasuk amalan yang sia-sia? Yang kedua, saya
kalau di kantor seringkali disuruh oleh atasan saya untuk mengantarkan ke gereja. Tapi kalau saya ingin melawan, di situ beliau adalah atasan saya. Bagaimana sikap saya untuk kedepannya untuk menolak, untuk mengantarkan atasan saya itu ke gereja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang kedua tadi tidak boleh, karena termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Berarti ditolak secara halus, alasannya saja saya nggak bisa, sibuk. Gawe alasan saja untuk menolak hal tersebut, karena orang muslim nggak boleh dukung dalam hal semacam itu. Bagaimana hukumnya jika seorang hamba menunaikan ibadah haji dengan biaya berutang? Yang jelas haji itu bagi tiang sugih, bukan dengan cara berutang. Mau dengan cara apapun, saran saya tidak dengan utangan. Jenengan nabung, dapat sudah memenuhi berapa sekarang, 30-an juta nggih? Sudah, itu digunakan untuk naik haji. Jangan cari utangan dalam masalah ini. Tadi kita sudah berdoa, ya Allah jauhkanlah saya dari banyak utang. Oh berarti ya nggak nambah-nambah. Jenengan kalau berdoa Allahumma inni a'udzubika minal ma'sani wal magrom, namun besok Senin pengen nambah utang lagi, ya berarti doanya nggak terkabul. Iya, solusinya nggak cari utang lagi, stop dengan nambah-nambah utang. Ketika kita wudhu, dan wudhu itu di tempat kamar mandi, boleh tidak? Tadi jawabannya boleh, yang penting tidak baca bismillah. Doa yang diawali dengan sholat sunnah hajat itu ada tuntunannya atau tidak? Sholat sunnah hajat, para ulama memperselisihkan tentang hadisnya. Ada riwayat dalam kitab sunan, ada yang mensahihkan hadis tersebut dan ada yang mendoifkannya. Namun insya Allah hadisnya itu bisa diterima. Ya, artinya boleh dipakai. Jadi bagi yang mau mengamalkan sholat sunat hajat boleh. Setelah itu dia mohon hajat apapun ketika itu. Wallahu a'lam. Menahan diri itu lebih utama daripada menahan marah. Nahan diri untuk tidak emosi itu juga untuk bisa menahan diri untuk tidak marah. Sifatnya hampir sama. Namun kalau yang ditanyakan lebih daripada itu, saya nahan diri enggak marah dengan memaafkan, mana yang lebih berat? Jawabannya memaafkan itu lebih berat. Karena kalau memaafkan berarti wes rampung, enggak ada lagi masalah, enggak ada lagi dendam, enggak ada lagi benci, sudah selesai. Namun kalau marah ini baru nahan. Besok tambah marah lagi, ditahan lagi, ditambah lagi, tahan lagi, lama-lama memuncak kemudian meletus. Dar. Akhirnya marahnya meluap semuanya. Itu nahan marah. Kalau yang dimaksudkan dengan orang itu memaafkan lebih mulia daripada sekedar nahan marah. Surat Al-Baqarah ayat 86. Saya kapan-kapan baru bahas. Bagaimana kalau setelah sholat isya melakukan sholat ba'diyah isya dilanjutkan witir karena takut nanti bangunnya kesiangan, bangun pas sholat subuh maksudnya. Dan kalau tidak kesiangan sholat malam tapi tidak sholat witir lagi, boleh. Sholat witir itu jumlahnya pinten rakaat? Ganjil. Minimalnya tunggal rakaat. Paling banyak tak terhingga. Yang penting jumlah rakaatnya tadi ganjil. Nah witir tadi boleh dilakukan 2 waktu. Boleh sebelum tidur. Sebelum tidur nih boleh. Misalnya tadi ditanyakan ba'da ngisa, dia sholat rawatib ba'da ngisa, langsung setelah itu witir. Atau dikerjakan bangun malam, setelah jam 3 tadi dia tahajud kemudian ditutup witir. Boleh. Sekarang mana yang lebih utama? Tergantung kondisi orang. Abu Bakar itu khawatir tidak bangun malam, maka Abu Bakar biasanya sholat witirnya sebelum tidur. Umar bin Khattab yakin kuat bangun malam,
Umar bin Khattab biasanya sholat witirnya setelah bangun tidur. Jadi tergantung kondisi orang. Wah, sekarang saya tidurnya jam 11, takut lembur, takut nggak bisa bangun pagi. Ya sudah, dia witir dulu baru tidur. Karena mungkin dia bangun pas azan subuh, dia witir dulu baru tidur. Namun kalau yakin bisa bangun malam, baiknya witirnya nanti setelah bangun tidur jam 3 nanti baru witir. Wallahu a'lam bishawab. Rampung untuk pertanyaan dan pembahasan kita pagi hari ini.